Tes. Jadi karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.03, mari kita mulai aja ya. Selamat datang dan selamat hadir semuanya di EF Learning 2026. Hari ini kita akan belajar kalkulus yang akan dibawakan oleh Mas Ilham Putra Kurniawan IF 25. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Selanjutnya kepada Mas Ilham Putra Kurniawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelumnya bentar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Pertama-tama mungkin kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karenanya kita bisa berkumpul di Zoom meeting malam ini buat belajar kalkulus bersama. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Putra Kurniawan, bisa dipanggil Ilham dari F25. Lalu saya mau juga mengucapkan terima kasih kepada Departemen Riset Keilmuan dari Himatif karena telah memberikan kami wadah buat belajar bareng buat nyiapin UTS. Tentunya saya juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir buat malam ini, buat nyempetin waktunya buat belajar bareng. Karena seperti yang kita tahu, UTS kali ini kayaknya bakalan online, tapi kan tempatin buat hadir, hebat banget teman-teman. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke materinya. Aku share screen. Entire screen. Share. Udah aku share, apa kelihatan teman-teman? Jika udah, kelihatan. Oke, mantap. Mungkin mau langsung bahas soalnya apa aku kasih kayak materinya tuh ada apa aja gitu guys. Maksudnya aku kayak gimana ya? Mind map-nya, kira-kira tuh di materinya ada apa aja gitu. Bentar mas ini. Ting. Gimana guys? Materi kak? Baik, ada yang request materi, kayaknya langsung ke materi terlebih dahulu. Jadi, seperti yang kita tahu, awal-awal tuh materi kita tuh ada dimulai dari integral rasional. Seperti namanya, dari kata rasio berarti itu integral dalam bentuk pembagian, entah itu fx, misal fx, integral fx, dan gx. Nah, integral rasional tuh ada dua macam. Yang pertama tuh ada yang dari faktor-faktor pembagi, dari faktor-faktor si gx itu yang real, dan ada yang unreal atau tidak real. Nah, di masing-masing ini juga tentunya ada masing-masing cabangnya lagi. Yang pertama tuh di real ada yang faktor gx-nya ini beda, ada yang sama. Di unreal juga sama, ada yang beda, ada yang sama. Sebenarnya dari real, unreal, beda sama ini penjelasannya mirip-mirip aja. Nah, itu bakalan dibikin namanya tuh dekomposisi, yang mungkin kalian udah belajar. Terus juga sebenarnya tuh ada satu lagi guys. Ada tuh namanya pembagian. Nah, kapan sih pembagian? Kapan kita melakukan pembagian dalam integral rasional tuh ketika derajatnya si pembilang atau si fx, misal fx ini si pembilang ya, derajatnya si fx ini lebih besar dari gx. Apa sih itu derajat? Derajat itu pangkat tertinggi dari suatu persamaan. Jadi semisal ada persamaan x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, derajatnya tuh ini, 2. Bisa juga kayak gini, semisal x plus 1
X plus 2 gini. Ini derajatnya tetap 2 kalau misal, karena kalau kita kali ini bakalan ketemu X kuadrat gitu. Lanjut, 3 tadi untuk integral rasional. Lanjut kita ke materi selanjutnya, itu ada si integral parsial. Parsial ini ya kayak integral biasa. Ntar tuh ada kayak tandanya batas bawah, misal batas bawah 1, batas bawahnya misal 2, atasnya 2. Jadi pada intinya nanti bakal diintegralin biasa, habis itu nilai si atas ini dimasukin ke si nilai X, kita substitusi, habis itu dikurangi dengan nilai yang ini, yang bawah. Dan dapatlah si parsial. Mungkin singkat aja buat yang materi biar lebih jelas, ntar aku jelasin lagi pas kerjain soal. Setelah parsial kita belajar namanya itu Riemann. Jadi apa sih itu Riemann? Jadi Riemann tuh kayak kita tuh nyari suatu luas, tapi itu pakai cara kuno. Nah, integral itu kan juga sama dengan kita nyari luas suatu kurva. Misal ada kurva akar X. Nah, buat nyari misal batasnya di sini 0, misal di sini 2, kita berarti integralin dari 0 sampai 2 dari si akar X dx. Dapatlah si nanti hasilnya. Di hasilnya itu adalah si luas. Nah, di Riemann, alih-alih kita mencari pakai integral, kita tuh pakai kayak apa ya? Ditotalin gitu loh tiap-tiap kotaknya. Misal kita pakai kurva yang sama akar X. Nah, kita tuh kayak bikin kotak, masing-masing kotak gini. 0, 2, anggaplah 2. Buat ditotalin. Jadi ntar ada kotak gitu. Nah, tadi kan luasannya itu total dari masing-masing kotak kan. Nah, per kotaknya ini tuh kan dapat dari panjang kali lebar kan kalau persegi itu. Misal ini panjangnya, ini lebarnya. Nah, si panjangnya ini adalah si fungsi ini, si akar X. Terus si lebarnya ini adalah si partisi. Atau si apa ya? Lebar delta X. Delta X itu adalah jarak dari apa ya, gimana ya? Ya pokoknya intinya lebar dari si tiap-tiap partisi gitu. Habis itu ada juga yang N dekati tak hingga. N itu apa sih? N itu jumlah partisi. Misal ini dari 0 sampai 2 nih, semisal ada 2 partisi deh. Ting, part X. 0 sampai 2. Berarti kan sih 1 ya. Berarti misal ada 2 partisi nih. Nah, berarti N-nya tuh ada 2. Nah, maksud dari N tak hingga tuh gimana? Jadi, kalau semisal kita bikin persegi, itu semakin kecil gimana ya? Semakin kecil kan berarti nanti luasan yang tiap-tiap yang desain itu bakalan semakin akurat, semakin mendekati luas aslinya gitu loh. Jadi N-nya atau jumlah kotaknya itu semakin tak hingga, semakin kayak banyak banget gitu. Mungkin singkatnya kayak gitu. Dan nanti yang bakalan dipakai di N mendekati tak hingga ini mendekati limit N mendekati tak hingga itu, bentar, aku lupa rumusnya. Sebenarnya di materi ada dari Pak Taufik, cuman apa ada kayak rumus singkatnya gitu yang lebih simple. Nih, tak hingga, X. X mendekati tak hingga adalah total N I dari 1 sampai tak hingga. Ini harusnya N sih, tetap N sih ini. Habis itu F XI delta X dikali dengan delta X. Yang dimana si delta X itu B kurangi A atau batas atas kurangi batas bawah dibagi dengan jumlah partisi. Jadi ini nanti bakalan dapet si jarak per perseginya atau si lebarnya. Oke, kayak panjang kali lebar gitu lah. Nah, ini yang rumus pertama. Habis itu si delta X.
si XI. Si XI mungkin sini aja deh. XI itu A atau batas bawah ditambah dengan delta X dikali dengan I. Ini rumus keduanya. Nah, nanti kalau udah dapat keduanya tinggal kita masukin sini. Kita masukin sini nih. Yang dimana kan ini yang di rumus XI, delta X itu yang ini kan. Kalau udah dapat tinggal kita masukin ke sini. Nah, ini bukan I imajiner ya, tapi ini adalah yang buat kita sigmain ini, yang buat bakal kita tambah gitu. Bukan disamin atau bakal ditotalin kayak gitu. Jadi ini bukan imajiner. Di situ terakhir kita kan bakal bahas integral luas. Luas ini ya sama sih kayak integral yang tentu. Nanti bakal ada batas bawah, batas atas kayak gini, misal 1 sampai ke 3. Habis itu tapi di sini ada juga kayak misalnya ada case-nya tuh kayak ada 2 fungsi. Ini kenapa nih? Ntar ada kayak fungsi misal kuadrat, habis itu dipotong dengan bukan sumbu sih, kayak persamaan linear. Nah, disuruh nyantri sininya. Nah, ini gampangannya tuh nanti fungsi yang atas kurangi fungsi yang bawah. Kalau yang ini fx, yang ini gx. Ya udah, nanti bakalan si fx dikurangi si gx. Integral dari. Nah, buat batas atas batas bawahnya tuh nanti dapat dari kitanya mandeganin si fx sama gx. Terus nanti kayak dioperasiin gitu. Setelah dioperasiin, kita cari faktor-faktornya buat nentuin batas atas atau batas bawahnya. Yang dimana hasil dari penyamaan tadi itu menghasilkan titik potong ini. Dan jadilah batas atas dan batas bawah. Kayak gitu buat yang luas. Oh iya, luas tuh nggak yang kayak gini doang ya. Ada juga tuh yang case-nya, tapi mungkin nggak keluar sih, nggak tahu. Ada juga misal kayak misal ada fungsi kuadrat. Nah, ada juga fungsi kayak gini. Nah, tapi kita disuruh nyari luas ininya. Nah, kita nggak bisa dong kita totalin, gimana ya? Kita nggak bisa integralin yang atas kurangin yang bawah. Kayak gini, yang mana yang atas, yang mana yang bawah. Nah, kan gitu. Nah, di sini kita pakai totalan dua apa ya? 2 kurva. Kurva ini, itu kita bisa kayak pecah gitu loh. Misal aku gambar sini kan jadi kayak gini kan, set. Sorry, jelek. Set kayak gini kan. Nah, ini tuh bisa dibagi 2, yang tengah-tengah ini. Tak. Misal yang ini gx, yang linear itu fx. Ya udah, berarti yang luas bagian sini itu adalah si gx. Dari batas 0 sampai mungkin sini berapa, anggaplah 1 gitu. Berarti 0 sampai 1. Nah, sini sampai sini adalah si integral, kita tambah integral dari si fx. Dengan batasnya misal sini kan dari 1 sampai misalkan sini 3 gitu. Sampai 3. Kayak gitu. Itu tadi ada 2 jenis luas. Yang pertama tuh saling kayak tumpang tindih gitu. Yang kedua tuh saling berseberangan. Kayak gitu. Lanjut kita ke materi terakhir, itu volume. Di volume ini ada 2 jenis. Ada 2 jenis metode. Yang pertama itu ada kulit. Cakram dulu sih sebenarnya. Ada cakram dan ada kulit. Jadi misalkan kita punya fungsi akar X lagi dah. Akar X. Nah, bentar, mikir dulu. Misal sini batasnya 0, misal sini batasnya 2. Nah, si fungsi ini, akar X, ini bakalan diputer, anggaplah ke sumbu X. Kayak gini. Set. Semisal kita pakai cakram. Gimana ya? Kita tuh pakai rumus ini guys, integral pi r kuadrat.
Langsung aja dah. Fx kuadrat. Fx kuadrat. Dx. Kenapa kayak gini? Aku lupa. Sebenarnya aku udah mikir mau jelasin. Cuma aku lupa. Nah, karena ini integralnya itu berdasarkan X ya. Jadi si nilai Pi ini kita bisa keluarin karena ini tuh dianggap sebagai nilai konstanta gitu. Bisa kita keluarin jadi integral dari Pi-nya kita keluarin Fx kuadrat dx. Udah kayak gini. Ini pakai metode cakram. Jadi si grafik ini dari batas 0 sampai 2 itu bakalan diputar ke sumbu X. Mau pakai visual apa ya? Ya intinya gitulah. Terus yang metode kedua, kita pakai contoh yang sama aja. Si akar, oh iya, si metode cakram itu kita pakai kalau semisal si potongannya, si kotaknya ini, itu tegak lurus dengan sumbu yang bakalan diputar. Nah, ini kan si kotaknya tuh gini kan, maksudnya sejajar dengan sumbu Y, yang dimana apa ya? Tadi aku ngomong apa? Intinya nggak sejajar sama si sumbu X, kayak berpotongan gini kan, kayak ya gitu. Itu pakai si cakram. Nah, kalau misal sama-sama sejajar, itu baru pakai si metode kulit yang bakalan kita bahas sekarang ini. Nah, misal nih, dari fungsi akar X ini bakal kita putar terhadap sumbu Y. Nah, otomatis kan tadi di batasnya dari 0 sampai 2, kita ambil kotaknya itu yang kayak gini, sejajar dengan sumbu Y. Nah, kita barulah pakai si kulit. Yang dimana rumus kulit adalah integral dari 2 pi, kok saya lupa, 2 pi si jari-jari dikali dengan luas apa ya? Bentar guys, lupa saya. Ada yang ingat mungkin? Nggak ada lagi di sini. Bentar guys. Ada yang ingat nggak guys? Bentar Ika. Bentar ya Bang. Ada ingat gak bro? Nah, 2pi integral jari-jari dikali dengan tinggi. Yes! Tuh dia. Jari-jari dikali dengan tingginya guys. Mana tadi? Betul, alhamdulillah. Terima kasih Kak Sekar. Tadi dengan tingginya. Yang dimana ini si 2pi ini bisa kita keluarin jadi integral dari jari-jari dikali dengan tinggi doang dx dx. Jari-jarinya ini kan jari-jari dari si sumbu putar sampai ke si fungsi yang dimana di sini jaraknya adalah si x. Jadi 2pi integral dari X dikali dengan tingginya. Nah, tingginya ini kan berarti si fungsi X, si fungsi fx, sorry. Anggaplah ini fx, atau si akar X. Ya udah gini doang, dx. Nah, misal ntar batas bawahnya 0, 2, nah tinggal diintegralin kayak biasa, dimasukin nilai atas, dikurangi nilai bawah. Udah jadi deh, kayak gitu. Jadi, dengan kurva yang sama, kalian tuh bisa pakai dua cara. Entah itu yang si cakram ini, ataupun si kulit kayak gitu. Sampai sini udah semua nih materinya nih. Ada yang mau nanya nggak dari materi dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke langsung latihan soal. Ada yang nanya nggak teman-teman? Tuh guys, ada yang mau nanya nggak? Kalau mau nanya bisa resen ataupun di chat ya. Monggo. Ditunggu. Ditunggu sampai 24 menit 24. Boleh.
Oke, mungkin karena sepertinya nggak ada, lanjut ke latihan soal aja. Kita mulai dari si rasional. Nah, yang pertama aku ingin aku bahas tuh di pembagian. Karena ini juga kemarin tuh muncul, cuman saya nggak ngeh. Saya nggak ngeh. Terus kayak cuma tak skip doang gitu waktu kuis. Kita mulai dari sini dulu deh. Cing. Soal pertama. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kapan sih kita pakai integral? Kita bagi dulu, itu ketika si pangkat yang bawah atau si derajat yang bawah itu lebih kecil dibandingkan si derajat yang atas atau pembilang. Nah, ini kita pakai Porogapit. Porogapit apa ya bahasa Indonesia-nya? Ya pakai pembagian biasa gitu lah, pakai pembagian yang kayak gini nih. Yang atas X pangkat 3 plus 4X kuadrat min 1. Atau kita juga bisa tulis kayak plus 0X min 1. Kenapa? Ini kayak cuman biar kayak ngebantu aja gitu. Kalau misalkan udah lancar ya udah langsung aja. Dibagi dengan X plus 2. Nah, langkah pertama kalian tuh nggak usah peduliin si 2-nya ini. Kalian cukup peduliin si depan atau si derajat yang paling tinggi dari si persamaan. Karena di sini yang 3 ya udah kita fokus ke X pangkat 3 dan juga X ini aja. 2-nya sama si 2 pembagi sama 4X bla 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 ini kalian cuekin aja. Nah, kita kan kayak pembagian biasa ya. Yang ini dibagi ini hasilnya berapa taruh sini. Nah, si X pangkat 3 kalau kita bagi dengan X itu kan X kuadrat. Ya yang kayak SMP gini loh guys. Nah, nanti kan X pangkat 2 karena ini kayak ya, X pangkat 3 min 1. Ini kan sama aja pangkat 1. Karena pembagian berarti dikurang. Nah, singkatnya kayak gitu. Lanjut. Nah, kalau udah kayak gini, kalian kaliin lagi si hasil ini ke pembaginya. Di mana bakalan menghasilkan X kuadrat, X pangkat 3, sorry, dikali dengan X kuadrat, dikali si ini 2, plus 2. Jadilah plus 2X kuadrat. Nah, kayak biasa kita kurangin. Ini karena X kuadrat kurangi X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 itu habis. Sisa yang ini aja nih, 4X pangkat 2 dikurangi 2X kuadrat, berarti kan jadi 2X kuadrat. Nah, kita ini monggo sih kalau mau ditulis kayak gini, atau ntar aja itu nggak apa-apa yang ini bagian ini. Di situ kita balik lagi ke step awal, kita fokus ke si pangkat tertinggi dari persamaan sama si X pembagi. X paling depan. Nah, ini berarti kan 2X kuadrat dibagi dengan X yang menghasilkan 2X. Habis itu kita kali lagi, jadilah 2X kuadrat dikali 2X dikali 2 berarti kan 4X plus 4X. Kita kurangi dan jadilah 0X dikurangi 4X berarti kan min 4X kan ya. 4X min 1. Nah, kita ini masih bisa dibagi nih. 4 min 4X dibagi dengan X kan berarti min 4X-nya hilang. Kita kalikan lagi. Jadi min 4X. Min 4-nya kita akan plus 2 jadinya min 4. Udah, kita kurangi deh. Dan jadilah ini habis min 4 dikurangi min jadinya plus habis 0. Nah, ini berarti min 1 dikurangi min 4 hasilnya positif 3. Nah, persamaan ini bisa kita tulis si hasil, yaitu si integral dari X kuadrat plus 2X min 4 dikali dengan sisa bagi atau si 3 per dibagi dengan si pembaginya awal tadi. Ditambah ini. Ini ditambah. Nah, karena ini ada penambahan, integralnya ini bisa kita pecah. Jadi X kuadrat plus 2X min 4 ditambah integral dari 3X plus 2. Oh ya, dx-nya dari tadi lupa ya. dx. Nah, kalau udah gini kan kita bisa selesaiin masing-masing.
Kita selesaiin satu-satu gitu. Yang pertama, ini kan bentuk polinomial ya. Ya udah gampang aja kita pakai aturan kekuatan atau power law. Jadi kan ini jadi X pangkat 3 per 3, karena 2 tambah 1 jadi pangkat 3, dibagi ke bawah jadi 3 juga. Habis itu ini jadi X kuadrat, karena ini X pangkat 1 tambah 1 jadi 2, dibagi 2, 2-nya habis. Habis itu yang 4 ya udah tinggal tambahin X. Yang ini nih, kita bisa pakai substitusi sih. Jadinya nanti kan bakalan si integral 3 per, anggaplah ini U, berarti du per 1 kan. Atau jadi len ya? Oh iya len. Iya len, tapi asal-asalnya len tuh kayak gini guys. Biar jelas aja. Ini tetap kita tulis lagi, per 3 plus X per 2 per 4X plus du kan. Nah ini si 3 sama 1 ini bisa kita keluarin, jadi 3 aja. Berikan sisa seper U nih. Seper U nih. Berarti kalian ingat gak guys, kalau misal seper X tuh integralnya apa? Ya bener banget, ln X. Nah sama aja kayak ini. Integral dari seper U adalah ln U. Ya udah, berarti tinggal kita ln U plus C. Dan di mana si U-nya kita balikin ke bentuk awal adalah si nih X plus 2. X plus 2 gitu. Gimana? Ada yang mau bertanya? Atau tadi ada yang mungkin ngerjain? Sama nggak guys jawabannya? Guys, ada yang mau nanya? Online. Oke, mungkin karena nggak ada, kita lanjut aja dah. Kita ke soal sebenarnya ini yang soal 2 itu sama aja. Pakai cara tadi, tinggal dibagi, habis itu diintegralin. Yang 2 ini, nah ini kayak, ini perlu, sebenarnya bisa langsung sih. Yang mungkin aku coba kerjain yang nomor 3 deh, langsung aja. Soalnya yang nomor 2 ini ya sama aja kayak tadi. Ini soalnya berapa aku ambil dari, mayoritas aku ambil dari kuis kelas 11 sih. Kuis kemarin. Nah, kita pakai Progabit dulu karena ini si pembaginya memiliki derajat yang lebih kecil ketimbang yang pembilang. X pangkat 3, min 3X kuadrat, min 2X min 3, dibagi X kuadrat plus 1. Langsung aja, berarti ini jadi X, yang ini jadi X pangkat 3, habis itu ditambah X, dikurangi, berarti ini masih 3X pangkat 2, dikurangi min, berarti kan jadi min X, min 3. Yang ini kita bagi lagi, berarti jadi min 3, ini jadi min 3X kuadrat, yang ini jadi min 3. Kita kurangi, berarti jadi min X, dikurangi min 3, berarti habis. Sisalah si min X doang. Udah nggak bisa dibagi kan? Kita taruh lagi ke yang tadi. Ini kan jadi X, integral dari X min 3, ditambah berapa tadi? Min X per X kuadrat plus 1. Kita pecah lagi atau langsung aja deh, biar cepat. Yang ini berarti jadi X kuadrat per 2 min 3X. Yang ini anggap minnya kita powerin aja, integral dari X. Ini berarti jadi U. X kuadrat kita jadiin 0 aja guys. Jadi U berarti du per turunan dari X kuadrat plus 1 adalah 2X. Nggak bisa ya? Ya bisa. 2X berarti satunya habis. Kita coret X-nya, berarti tinggal setengahnya kita bisa keluarin. Jadilah X pangkat 2 per 2 min 3X, karena setengahnya kita taruh di luar. Jadinya ln U alias ln X kuadrat plus 1. Plus C.
Aman. Ada yang mau nanya? Tempa. Aku hitung sampai 5. 1, 2, 5 aman. Oke, mantap. 1, 2, 5, jos. Kita lanjut. Karena sepertinya yang rasional faktor real sama kayaknya terlalu gampangan deh. Kita lanjut aja ke faktor, pembagian, kita faktor ke real dulu. Faktor real itu ada 2, tadi yang Speak bilang ada yang beda, ada yang sama. Ini kegampangan lah ya. Kita langsung aja ke yang mana nih guys? Ada yang mau request gak? Tempat aman. Ya tadi nggak apa deh, yang ini dulu ya. 1 per x kuadrat plus x. Suka-suka saya ini berarti. Integral dari 1 x kuadrat plus x dx. Nah ini x-nya kita bisa faktorin lagi. Jadi gini, integral dari x plus 1, x-nya kita keluarin. Kalau misalnya kita kali ke depan, kita kali ke dalam lagi, ini kan bakal ngasilin si ini. Gitu. Jadi di sini faktornya ada 2. Yang pertama itu ada x sama dengan 0. Itu ada x sama dengan min 1. dx. Di situ, ya udah kita tinggal jadiin kayak gini. A per x ditambah b x plus 1. Di situ kita samain penyebutnya. Kenapa sih kita samain penyebutnya? Biar si nanti ini persamaan yang AB ini bisa kita samain ke yang si pembilang integral awal. Karena nanti kan si penyebutnya bakalan sama. Kayak gitu. Mungkin yang belum tahu. X kuadrat plus X. Ini kayak biasa aja sih guys. Kayak ya bagian rasional perkalian kayak gitu yang waktu SD. Ini dibagi ini dikali ini kayak gitu. Yang ini berarti jadi A dikali X plus 1 ditambah B kali X. Nah, berarti ini kita bisa samain si A dikali X plus 1 plus BX kita bisa samain ke 1. Karena penyebutnya ini sama. Kayak gitu idenya tuh sebenarnya dari awal. AX plus 1 tambah BX sama dengan 1. Nah, ini kan faktor-faktornya kita masih sebenarnya. Jadi faktor-faktornya kan kita udah tahu nih yang pembikin 0. Jadi tinggal kita substitusiin aja gitu. Si 0 sama min 1. Misal aku yang coba awal tuh si X sama dengan 0 dulu deh. X sama dengan 0. Berarti kan nanti di sini jadi A 0 plus 1 ditambah B dikali 0 dengan 1. Itu kan? Ini berarti jadi A, B-nya habis. 1 deh, berarti A-nya kita ketemu 1. Gitu. Nah, ini kalian bisa pakai cara ya substitusi eliminasi kayak waktu SMP lah ya. Kita masukin X sama dengan min 1 faktor keduanya. Faktor 0. Kan di sini jadi A min 1 ditambah 1 tambah B kali min 1 sama dengan 1. Berarti kan ini A-nya jadi 0, karena min 1 tambah 1 adalah 0, A-nya hilang, berarti tinggal min B sama dengan 1. Ya udah, berarti B-nya sama dengan min 1, kayak gitu. Dapatlah AB. Kita balikin ke persamaan awal, yang ini. Kita masukin nilai A sama B-nya ke sini. Integral dari A-nya tadi 1 per... yang ini. Habis ya? Apa tuh bang? Periode berakhir. Ya. Mana-mana. Misal ntar kalau habis bakal bikin zoom lagi guys. 1 berarti 1 per X ditambah dengan si B per X plus 1. B-nya kan berarti min 1. Bisa kita tulis kayak gini langsung aja. 1 per X plus 1. Nah, karena ini tambah kurang, kita bisa bagiin. Kita bisa pecah jadi 2 integral, atau langsung aja juga boleh. 1 per X berarti kan jadinya ln X. Yang ini berarti sama aja.
min ln X plus 1 plus C. Udah, gitu deh. Buat yang faktor beda, ada yang mau bertanya? Aman? Sepertinya aman. Faktor beda, tadi kan yang ini. Yang ini tinggal kita keluarin X-nya, habis itu 4X. Nah ini yang buat nomor 2 nih singkat aja mungkin. Itu ntar bisa kalian kayak berapa angka yang bisa dikali ketemunya min 6 tambah ketemunya 2. Nah dapatlah 2. Habis itu kayak dikerjain kayak tadi guys, kayak gitu. Ini sebenarnya 2 soal ini kayaknya aku ambil dari soalnya Pak Taufik deh. Kayaknya yang nomor 3 ini, yang dari soal kuis kemarin. Oke, langsung aja ke yang nomor 3. Oke. Pertama kita tulis lagi fungsi yang atas X-1 per. Nah, ini kan X-nya bisa kita keluarin jadi X 4X kuadrat min 1. Habis itu ya udah tinggal kita bener kayaknya bisa difaktori lagi deh. Oh iya. Ini kan si 4 kan sama aja 2 kuadrat kan. Nah, si 1 itu sama aja 1 kuadrat. Nah, kalau kita rubah bentuk berarti kan jadi 2 kuadrat X kuadrat min 1 kuadrat. Yang dimana kalau sama-sama kuadrat gini, kita bisa keluarin kuadratnya jadi 2X kuadrat. Kayak gitu. Kuadrat. Nah, ini kan sama aja bentuknya sama si A kuadrat min B kuadrat, guys. Kuadrat min B kuadrat. Nah, yang dimana A kuadrat min B kuadrat ini bisa kita pecah lagi jadi A min B, A plus B. Dimana si A-nya tadi kan 2X. Ya udah berarti jadi 2X min 1, ya bener, min 1 dikali dengan 2X plus 1. Nah, persamaan ini bisa kita pakai, bukan persamaan sih, penyederhanaan ini bisa kita pakai ke sini. Supaya nanti kita ngeintegralinya tuh lebih gampang ketimbang kita ngeintegralin langsung 4X kuadrat min 1. Jadi kita langsung pecah per masing-masing X. Kayak gitu sih singkatnya. Terus lagi 6X kuadrat min 2X min 1. X-nya ini tetap. Nah, yang tadi ini kita pecah jadi 2X min 1 dikali dengan 2X plus 1. dx lupa tadi. Kita lanjutin. Ya udah, berarti kan ini ada pembagiannya kan derajatnya 3, berarti ada 3 variabel A, B, C. Pertama A itu per X, habis itu si B tambah B per 2X min 1 ditambah C per 2X plus 1. dx-nya ntar aja deh. Dan kita samain penyebutnya jadi kayak bentuk awal ini. Atau kalian mau tulis yang 4X kuadrat min X juga gak apa-apa sih, atau yang ini. Sama aja. Anggaplah aku tulis yang 4X kuadrat. Jangan deh, yang ini aja deh, biar gak bingung. Aku tulis X 2X min 1 2X plus 1. Jadilah si A-nya itu si 2X min 1 dikali 2X plus 1. Kepanjangan deh kayaknya. B-nya adalah si X dikali 2X plus 1. Ya Allah. Di situ si C-nya adalah X dikali 2X min 1. Kayak gitu. Ting. Di situ kita sama denganin.
Atau mungkin yang ini biar gampang, aku jadiin 4x kuadrat lagi aja. Dikali, nah si B-nya, biarin aja deh. Kali BX dikali 2X plus 1 ditambah CX 2X min 1. Nah, semua ini kita sama denganin sama si persamaan pembilangnya alias 6X kuadrat min 2X min 1. Jangan lupa. 6X kuadrat min 2X min 1. Min 2X min 1. Nah, kenapa sih tadi yang awal tuh kita pecah jadi 3 kayak gini? Sebenarnya biar kita dapat akar-akarnya tuh pas gitu. Yang ini kan berarti kalau kita sama dengan 0 jadi 0. Yang ini berarti jadi setengah positif. Yang ini jadi negatif setengah. Nah, nilai-nilai ini bisa kita masukin ke kayak gini nih. Kita masukin sebagai faktor 0 kayak gitu. Biar enak nanti kita nyari ABC-nya. Oke, yang pertama aku masukin si X sama dengan 0 dulu. Berarti ini jadi ini 0, berarti jadi A min 1 min A. Habis itu yang ini 0 dikali 0 berarti habis. Yang ini juga 0, 0. Berarti min A adalah 6. Ini kalau kita masukin 0 berarti habis. Ini 0 berarti A-nya adalah min 1. Karena sama-sama min, jadi A-nya sama dengan 1 deh. Kita kedua ruas kita kalikan dengan negatif. A-nya dapat 1 nih. Kita lanjut buat nyari B sama C-nya. Setengah, setengah, setengah. Kita masukin si X sama dengan setengah. X sama dengan setengah. Berarti kan yang ini nanti kalau dimasukin setengah kuadrat kan jadi 4. Kita jadi 1 min 1, A-nya 0. Misal kan ini jadi 0. Yang ini setengah kita masukin, berarti kan jadi 1 per 1 jadi 2. 2. Ini kan jadi 2, yang ini setengah. Berarti kan jadi 1 kan, berarti jadi B. Yang ini setengah, kalau kita masukin berarti 1 min 1, 0. 0 juga, berarti B-nya sama dengan, tinggal yang ini aja, setengah kuadrat adalah 1/4, berarti 6/4, atau 3/2. Habis itu yang ini jadi min 1, yang ini jadi min 1 juga. Dapatlah si B-nya sama dengan 3/2 min 2. Berarti 3 dikurangi 4. Atau min setengah. Dapatlah B-nya kayak gini. Lanjut kita buat nyari C. Kita substitusi negatif setengah kali ya. X sama dengan negatif setengah. X negatif setengah. Yang ini kan berarti jadi negatif kuadrat juga ya. Ini berarti 0. Yang ini 0. Negatif setengah berarti jadi min, jadi habis. C-nya min setengah. Jadi kan min 1, berarti min 2. Min 2, min setengah. Min C berarti. Min C sama dengan positif ya? Gue tulis aja deh. C dikali min setengah. Setengah min 1. 2, sorry. Ini 1, kan gini. Kan ini jadi min setengah C. Dikali dengan, ini kan setengahnya kan habis kan guys. Jadi min 1 tambah min 1 kurangi 1. Berarti kan min 2. Ini min setengah C dikali dengan min 1 kurangi min 2 tadi kan. Ya udah, berarti kan ini kita coret. Oh, positif. Berarti C-nya adalah 1. Sorry. C doang. Berarti kita sama dengan ini yang ini. 6X berarti nanti jadi 1/4 lagi, jadi 3/2. Positif. Yang ini tadi setengah, berarti min, jadi plus 1. 1 min 1. Berarti C-nya adalah 3/2. Panjang sih guys.
Udah tinggal dimasukin ke fungsi awal tadi. Yang si ini nih. Mana ya tadi? Nih. Nilai A, B, C-nya kita masukin ke sini. Si A-nya adalah 1, berarti 1 per X kan tadi. Per X ya. Habis itu si B-nya adalah min setengah. 1 per 2 per 2X min 1. 2X min 1, habis itu yang C-nya tadi berarti 3 per 2 per nah tadi 2X plus 1. Biar kita integralin seperti biasa, karena ini tambahan bisa kita pecah-pecah. Jadi ln X yang ini, di situ yang ini setengahnya bisa kita keluarin, berarti min setengah ln benar 2, berarti kan tadi jadi 2, berarti jadi 4. Kenapa 4? Karena kan nanti kalau kita jadiin U, nanti bakal jadi 1/2 gitu kan. 1/2-nya kita keluarin lagi, jadilah 1/4. Ini yang soalnya yang 2 awal tuh dari yang sini, yang kedua adalah dari si pembaginya. Jadi 1/4 ln 2X min 1 ditambah dengan 3 per 2 sama, kita keluar lagi 3/4 ln 2X plus 1 gitu deh, plus C jangan lupa. Nah, gimana guys, paham nggak? Paham lah ya? Atau ada kayak mau bertanya sampai sini? Ada kayak mau bertanya? Bang, besok pakai lens apa pakai AI bang? Tahu. Oke, kayaknya nggak ada yang bertanya. Kelanjutan aja ke faktor yang Waktu tinggal 3 menit, jadi mungkin bakal dibikin room baru. Oke. Jadi mungkin udahan dulu buat ini, nanti dilanjutin yang barunya ya. Oh iya, monggo. Ya, ini bisa Oke. Lanjutin tadi ke faktor, sekarang ke faktor yang real, tapi faktor-faktornya beda. Ini yang nomor 1 ini aku cuman ambil dari si materinya Pak Taufik. Kita langsung aja ke yang nomor 2. Ini kemarin muncul di kelas D. Aku bahas, bentar. Gini aja deh. Aduh. Nice. Oke. Kemarin muncul di kelas D, aku dapat bocoran gitu. Nah, sama aja caranya. Ini bisa kita langsung kayak jabarin gitu juga bisa. Bentar. Aku lupa deh. Nah, kita jabarin jadi X kuadrat min 3X min 7 per 2X. 2X plus 3. Nah, ini kan kuadrat nih, bisa kita jadiin 2 dari X plus 1, X plus 1. Nah, ini berarti kan ini pangkat tertingginya bakalan 3, karena misalnya X-nya kita kuadratin kan jadi X kuadrat. Nah, X kuadrat kan jangan lupa di sini ada X lagi, berarti kan nanti jadi X kubik atau X pangkat 3. Bakalan jadi 3 variabel. Yang pertama si A, pembaginya ini, 2X plus 3, di situ B. Nah, dalam pangkat yang sama atau faktor yang sama, kita tuh tulis si faktor yang derajat paling kecil dulu. Itu pangkat 1, barulah ke pangkat sisanya. Itu X plus 1 kuadrat. Enggak X plus 1 doang. Kayak gitu. Itu lanjut, kita samain penyebutnya. Jadi sini 2X. X plus 3. X plus 1 kuadrat aja ya. Kuadrat. Yang A berarti jadi dikali dengan X plus 1 kuadrat. Yang B kita kali dengan si 2X plus 3.
dikali dengan X plus 1, karena di sini cuma pangkatnya 1, jadi masih sisa 1 lagi. Baru yang C kita kalikan dengan si 2X plus 3 doang. 2X plus 3. Nah, persamaan ini kita langsung sama denganin si awal tadi, sorry. Kuadrat plus B 2X plus 3 X plus 1 plus C 2X plus 3. Nggak cukup ternyata, sama dengan X kuadrat min 3X min 7. X kuadrat min 3X min 7. Nah, kita masukin faktor-faktornya kayak tadi. Berarti faktor pertamanya ini adalah si min X, kita dapat dari 2X ya. Berarti faktor pertamanya adalah min 3 per 2X. Yang kedua adalah si min 1. Udah. Karena kuadrat kan berarti faktornya sama. Kita masukin yang min X dulu deh. Min X dulu. Min 1, sorry, min 1. Min 1. Jadilah, ini kan yang A berarti jadi 0. Yang ini juga 0 karena masih ada X plus 1-nya. Nah, yang ini barulah C, biar gampang full. Gini aja deh. Min 1 plus 3. Nah, kita sama denganin yang ini nih, min 1 kuadrat. Min 3 kali min 1, min 7. Berarti kan ini jadi min 2 ditambah 3, berarti C doang, karena dikali 1, sisa 1. Yang ini min 1 kuadrat, berarti kan 1 dikurangi min 3, berarti positif, berarti 1 ditambah 3, min 7. Berarti C-nya adalah min 43 ya. Min 3. C-nya min 3. Lanjut kita nyari yang lain, kita substitusiin nilai mana tadi? Min 3 per 2. X sama dengan min 3 per 2. Nah, kita masukin min 3 per 2. Berarti kan ini otomatis 0. Ini juga otomatis 0. Sisa yang ini doang nih. Berarti kan min 3 per 2 ditambah 1 berapa tuh? Min 3 per 2 ditambah 1 kan berarti 2. Min 1 per 2 kan? Min 1 per 2. 1 per 2 kita kuadratin berarti jadi 1/4. Jadi 1/4 A. Achievement itu ya, achievement di bulan itu ya. Atau A per 4. Habis itu min 3 per 2-nya kita masukin ke yang persamaan X kuadrat min 3. Berarti jadi ini aja deh. 4 kuadrat min 3X. Ini 7. Kayak gitu. Bentar. Biar enak ku kali, bentar, gak usah deh. Harus jabarin dulu ya. Ya udah deh, aku jabarin dulu. 4 berarti ini min 3 kuadrat, min 9 per 16. Yang ini berarti jadi positif 9 per 4 min 7. Barulah misalnya kita mau kaliin 4 biar enak. Jadi A sama dengan 9 per 4 ditambah 9. 7 kali 4. 8. Ini udah berapa nih sisa jadinya guys? 9 kali 4 18 36 ya. 36 28 ya. 28 kali 4 berapa? 28 dikali 4 112, buset banyak banget. 112. Dan jadilah 112 9 tambah 36 dikurangi 112 adalah min 67. Kocak banget dah. Ya ini si A-nya. Habis itu A sama C udah dapet. Kayaknya males deh saya kerjain. Bener gak sih guys?
Ada yang keliru nggak kira-kira? Aneh banget angkanya dah. Tiga berdua kan? 3 berdua. 4 benar. Itu pas masukin di sini. 3/4, 9/16. Allahu Akbar. 3/2 guys, gak ada yang ingetin sih. Ini 3/2. 3/2. Ini juga 3/2. Salah semua deh. 3/2 gitu. Maksudnya aneh banget angkanya. Oke, lanjutin. Jadi A/4 sama dengan 9/4 dikurangi tambah 9/2 min 7 kita kali 4 jadi A 9 ditambah 18 28. Nah, lupa nih. 9 ditambah 18 dikurangi 28 min 1 guys. A-nya min 1 dapat. Situ kita masukin ke persamaan awal biar enak. Yang ini nih. A-nya tadi berarti si min 3. A-nya min 1, sorry. Min 1 kita kali dengan berapa ya? Tadi kan udah min 3 sama min 3/2. Kalau 0 enak juga sih sebenarnya. 0, 0, 3 kan 0. 0, 1, 3, 0, 3 juga. Oke, kita substitusi 0 deh. X sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaan yang ini dulu. Berarti kan yang si A-nya bakalan jadi 1. Berarti A doang. Sorry. Tadi salah A doang. B-nya 0, 2, B 3, 0, 3B. Terus udah A ditambah 3B. Di situ yang C-nya kan 0 berarti 3C. Sama dengan kita masukin juga ke persamaan hasilnya yang sini. Berarti kan 1 kuadrat 1 min 3 kurangi 1 adalah min 3 min 7 berarti min 10 tambah 1 min 9. 9 dapatlah persamaan 1. Terus kita masukin nilai lain selain 0, min 1 sama min 3/2. Berapa yang enak ya? 1 kali ya. 1 berarti kan ntar 2, 4, 4, 1. Oke, 1 aja deh. Kita masukin lagi X sama dengan 1. Di bagian A, berarti kan 1 tambah 1 kuadrat, alias 2 kuadrat, berarti kan 4, berarti 4A. Ini pakai cara cepat aja. Aku kerjain cepat maksudnya. Yang ini 2, kan 2 tambah 3, 5, 5 kali 2, 10, 10B. 10B tambah dengan yang C, ini kan 1, 5 juga 5C. Terus yang kita masukin juga ke persamaan X kuadrat min 3X min 7, 1 min 3 min 7, 9 juga. Nah, sampai sini kita bisa pakai metode substitusi eliminasi. Tapi kita masukin dulu nilai-nilai A, B, C-nya biar enak. Tadi kan A-nya min 1. Ya udah berarti yang atas jadi persamaan 2. Oke, biar enak. Persamaan 1 berarti kan jadi si A-nya tadi min 1. Min 1 ditambah 3B. Oh iya. Ambil salah satu aja ya berarti ya.
B-nya tadi sih yang kita cari, ya udah plus 3B. Tambah 3, C-nya adalah min 3. Jadi kita nggak perlu nyari dua persamaan guys, satu aja cukup ternyata. Terus ini jadi min 1 min 1 ditambah 3B, yang ini jadi min 9 sama dengan min 9. Berarti 3B sama dengan 9 kita pindah ke kanan jadi positif, yang satu kan habiskan 99, jadilah plus 1. Nggak perlu tulis plusnya, tetap. Jadilah si B adalah 1/3. Udah dapat nih ABC-nya. Kita masukin lagi ke persamaan yang ini. Kita masukin nilai A, B, dan C-nya ke sini, baru kita integralin kayak tadi. Si A-nya berarti min 1, berarti integral dari min 1 per 2x plus 3. 2x plus 3 ditambah dengan tambah apa? X plus 1, B-nya adalah 1/3. X plus 1 set. Habis itu yang kedua adalah si C-nya tadi min 3 per X plus 1 kuadrat ya. 1 kuadrat. Udah deh, kita integralin kayak biasa. Yang ini pakai substitusi, habis itu jadilah ln kayak biasa. Jadi min 1-nya kita keluarin. Ini kan tadi bakalan jadi 1/2 kan, kita 2 berarti jadi ln 2x plus 3. Terus yang ini 1/3-nya kita keluarin, ln x plus 1. Terus yang ini kita nggak bisa lenin guys, karena ini kan ada pangkat 2 nih. Kita pindahin ke atas. Aku selesaiin di sini deh. Jadinya kan tadi integral min 3-nya kita keluarin 1/x kuadrat kan, x plus 1 kuadrat kan. Nah, x plus 1 kuadratnya kita taruh di atas, jadi x plus 1 min 2. Nah, baru deh kita pakai si power rule atau aturan pangkat. Kayak gitu. Gitu. Jadi kan nanti jadi plus 1, jadi min 2 plus 1 kayak gitu. Yang min hasilnya adalah min 3 plus 1 min 1 per min 1. Gitu. Jadi terjadi positif, berarti jadi plus 3 ln 1 per x plus 1. Karena kalau di atas kan ini jadi pangkat negatif kan, min 1. Pindah ke bawah lagi jadi 1/. Ini nggak sih? Kok ln toh? Kok lagi dah. Sorry. Min 3 per x plus 1. Kayak gitu. Hasil akhirnya dari yang kuis soal D. Ada yang salah nggak guys mungkin? Atau mau nanya? Jadi pada intinya kalau di rasional tuh ntar kita bakalan dekomposisi pakai kayak ini, A plus B, A, C gini, tergantung derajat pembaginya. Habis itu kita cari nilai A, B, C-nya. Nah, kalau udah dapet kita masukin lagi ke persamaan ini. Nah, ya udah tinggal diintegralin kayak gitu. Jadi dari awalnya yang rasio 1 doang dibagi jadi 3, tambah gini. Supaya integralnya tuh lebih gampang kayak gitu. Mungkin aku lanjut ke yang faktor yang unreal. Mungkin langsung aja ke yang ini dari matanya Pak Taufik. Langsung yang mana ya? Yang 2/3 deh. Nomor 2 dulu. Ini requestan dari Mbak Ran. Kalau nggak salah lupa. Ada nggak orangnya di sini? Kayaknya nggak ada deh. Ya udah apa? Kita kerjakan. Nah,
Kita lihat karena pangkat si penyebutnya itu udah lebih kecil dari si pembilang, kita langsung aja. Karena ini ada sama-sama X, X-nya kita bisa keluarin. 2X pangkat 4 plus X plus 8 per X dikali X kuadrat plus 9. Nah, kenapa kok persamaan ini bisa dikatakan unreal? Karena ini, kalau misalnya kita cari faktornya, faktor pembuat nolnya, sama dengan 0 gitu. Nanti kan berarti jadi X kuadrat yang 9 gini kan. Nah, kalau kita akarin, kalau kita sama X sama dengan ini, kan berarti kedua-duanya kita akarin nih. Yang ini ya jadi X doang, yang ini jadi akar yang 9. Nah, nggak boleh nih guys kalau dalam akar tuh nilai negatif kan. Jadi ada imajinernya ya, 9 dikali I. Kayak gitu. Jadi karena itulah si faktor keduanya ini itu dikatakan unreal. Atau selain cara pakai ini, kalian juga bisa pakai yang diskriminan. Pakai diskriminan yang B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC min 4AC. Nah, ini kan berarti persamaan ini bisa kita tulis jadi X kuadrat plus 0X plus 9 kan. Si yang dimana ini A, ini B, ini C. B-nya adalah si 0, berarti 0 kuadrat min 4 dikali A-nya adalah 1, C-nya adalah 9. Berarti ini 9 kali 1 kan bakal negatif nilainya. Yang dimana kalau misal diskriminan itu kurang dari 0, itu dianggap sebagai unreal atau tidak terdefinisi. Kayak gitu. Jadi dengan dua cara itu, kita bisa tahu kalau misal faktor ini tuh dikatakan unreal. Jadi pakai penyelesaian yang khusus. Kayak gitu. Lanjut. Ini sebenarnya sama aja kayak yang faktor real. Kita tulis dulu yang ada faktor bersamanya. Yang maksudnya yang ada realnya gitu. Barulah kita tulis si rasio kedua. Nah, kalau di rasio ini bakalan ditulis kayak di depan ada 2 variabel, habis itu yang awal tuh bakalan ada X-nya kayak gini, guys. Ini kalian bisa cek di materinya Pak Taufik. X kuadrat plus 9. Kayak gitu. Habis itu, sama deh kayak yang awal tadi, kita sama yang penyebutnya, yaitu jadi X kuadrat plus 9. Yang ini jadi A dikali X kuadrat plus 9. Ditambah B. BX plus C. Dikali dengan, biar enak kita kasih kurung aja. Ting. Kali X doang ternyata. BX plus C dikali X. Nah, udah deh. Tinggal kita sama dengan yang pembilangnya. X kuadrat plus 9 plus BX plus C X sama dengan pembilangnya adalah 2 pangkat 4, 2X pangkat 4. 2X pangkat 4 plus X plus 8. Di situ kita cari faktor-faktor. Enggak. Karena kan tadi misalnya kita cari faktornya kan bakalan ada si imajiner atau si akar tapi dalamnya negatif. Nah, alih-alih kita pakai cara yang eliminasi substitusi, kita tuh pakai cara nyamain koefisien. Gimana tuh, Bang? Nih, contoh. Langsung aja deh. Ini kita kali-kaliin dulu nih. Kita distribusiin. Berarti jadi A kali X kuadrat jadi AX kuadrat. A dikali 9 berarti jadi 9A. Sama aja di depan belakang. Habis itu ditambah BX kuadrat plus C X. Ya nggak sih? Sama dengan 2X pangkat 4 plus X plus 8. Emangnya bener ya 2 pangkat 4 ya? X kuadrat. Bentar, aku cek dulu guys. X kuadrat, BX
kuadrat, AX kuadrat. Habis itu jadilah, ini bisa kita totalin jadi A plus B. A plus B X kuadrat. Habis itu plus CX. Yang terakhir 9A. 2X pangkat 4 plus X plus 8. Nah, ini kan si C X sama si X itu bisa kayak kita sama dengan gitu loh, karena sama-sama X. Jadinya si C itu sama dengan 1. Gimana jelasinnya? Koefisien dari X ini kan 1 nih. Nah, koefisien dari X yang pangkat 1 di derajat kiri juga itu si C. Nah, dengan secara tidak langsung itu kita bisa kayak sama dengan gitu. Bahwa si CX sama dengan X, di mana si C adalah X dibagi X alias 1, dapatlah C-nya 1. Kayak gitu. Di situ, ini kan di sini bentuknya kuadrat nih. Atau yang A dulu deh. Ini hasilnya berapa guys? 9A 98. Berikan jadi A sama dengan 8 per 9. Alias A adalah kita bagi 2, nggak bisa. Udah, hanya 8 per 9 aja deh. 8 per 9. Hanya 8 per 9. Nah, di sini kan di kiri kan bentuknya kuadrat ya, X kuadrat. Tapi di kanan bentuknya X pangkat 4. Kayaknya bisa kita pecah deh. Jadi 2X kuadrat dikuadratin. Jadi kita masukin ke sini jadi 4X kuadrat. Jadi di kanan ini bentuknya aku rubah jadi 4X kuadrat. Ting, ting, ting. Nah, berarti si A plus B kita sama dengan 4X kuadrat. Tapi masih ada kuadratnya ya. Campur kai tempa. Bentar, konsep soalnya bener gak ya? Dua X pangkat 4 plus X plus 8. X pangkat 3 plus 9X. X-nya kita keluarin. Jujur saya lupa. Bentar, ini kayaknya ada yang salah deh. Ada yang salah, ada yang tahu gak guys kesalahannya di mana? PX plus C. Bener ya ini? Aduh, gak kelihatan lagi. Aduh, sepertinya kita skip dulu deh. Ada kesalahan nih kayaknya. There is something wrong, but I can prove it. X kuadrat plus 9A.
Enggak juga. Sepertinya kita skip dulu, guys. Kita next soal dulu dah. Lupa saya Bang, seriusan. I'm sorry. Don't leave me. Skip dulu ya, guys. Sorry. Kita lanjut ke soal ketiga dulu. Oh, ini harusnya dibagi dulu ini. Ini harusnya dibagi dulu deh. Harusnya dibagi dulu ini. Ya gitulah guys, malah saya kerjain dari awal lagi. Kan si derajat si pembilangnya tuh 4, tapi derajat si penyebutnya 3. Harus dibagi dulu. Harus dibagi dulu. Ya, intinya harus dibagi dulu. Tambahkan jadi hasil ditambah sisa per penyebut. Nah, ntar tuh yang hasil tuh bakalan gampang. Yang si pembilang per penyebut ini ntar pakai si ini dekomposisi lagi. Kayak gitu. Ntar cobain aja. Kita lanjut ke 3 aja deh. Nah, ini kan udah bener nih. Si yang bawah tuh pangkatnya 3, yang atas tuh pangkatnya 2. Alias lebih kecil. Di situ kita ubah bentuk dari si persamaan yang bawah ini jadi sebuah perkalian. X kuadrat plus 5x plus 16 per dx. Ini bisa kita pecah jadi x kuadrat x plus 3. Terus yang sebelah sini bisa kita faktorin jadi 2x plus 3. Kalau udah kayak gini, ini si x kuadrat sama plus 2 bisa kita keluarin lagi. Karena ini ada sama-sama x plus 3. Alhamdulillah. Jadi yang persamaannya jadi kayak gini, x kuadrat plus 5x plus 16 per x kuadrat plus 2 dikali dengan x plus 3. Nah, gitu. Nah, ini faktor unreal kan, guys? Karena misalnya nanti bakalan jadi x akar x-nya nanti bakalan pembuat nolnya itu jadi min 2. Pindah ruas jadi min 2 kan gitu. Nah, yang kiri kita selesain pakai unreal, yang kanan pakai faktor biasa. Nah, kita dekomposisi kayak biasa. Nah, si A-nya kita taruh si fungsi yang ada faktor realnya, guys. X plus 3. Nah, barulah ditambah si BX plus C. Si giper si faktor unreal-nya. Jadi, kalau faktor unreal itu bakalan dipasangin si pembilang ada X-nya. Kayak gitu. Misal nanti ada faktor unreal, misal unreal-nya kuadrat, ya udah jadi kayak C kan, jadi dx plus E per faktor unreal-nya apa, kayak gitu. Misal ada yang nanya, ding. Udah deh, tinggal kita samain penyebutnya lagi, jadi si X plus 3 dikali dengan X kuadrat plus 2, si A-nya berarti dikali dengan X kuadrat plus 2, terus si B-nya nggak cukup, mantap. Coba aja deh. Tadi si A-nya dikali dengan X kuadrat plus 2, itu si B-nya kita kasih kurung aja biar enak, kita kali dengan X plus 3. Langsung aja Q sama denganin sama persamaan si pembilang 6x kuadrat plus 5x. 6x kuadrat plus 5x plus 16. Nah, pakai cara tadi lagi, karena tadi faktornya tuh ada yang unreal, kita pakai penyamaan koefisien. Caranya kita distribusi lagi, ya ini jadi x kuadrat, ax kuadrat plus 2A apa A2 ya? 2A deh, 2A
ini kita kaliin jadi bx kuadrat. Yang ini kita kali ini berarti jadi 3bx. Terus c kali x adalah cx. C kali min 3 adalah plus 3 adalah c 3c. Habis itu kita kelompok-kelompokin dari faktor x dari derajat x yang sama. Ini ada ax kuadrat dan bx kuadrat, bisa kita tambahin jadi a plus b x kuadrat. Terus ini ada x pangkat 1 sama x pangkat 1, berarti jadi 3b plus c kali x, barulah si ada 2a dan 3c. 2a plus 3c gitu aja deh. Bagaimana ya? 2a plus 3c aja. Nah, kita sama denganin lagi. 6x kuadrat plus 5x plus 16. Plus 5x plus 16. Ini plus c. Nah, tinggal kita sama denganin guys. Koefisien-koefisiennya. Semisal nih dari si x kuadrat deh. Si 6, kita sama denganin dengan a plus b. Karena dia berada di dia tuh koefisien yang berada di derajat x yang sama, yaitu x kuadrat. Jadi bakalan jadi a plus b sama dengan 6. Kayak gitu, persamaan 1, anggaplah. Itu yang si x derajat 1 kan berarti si 3b plus c. 3b plus c sama dengan 5. Lalu ini kan nggak ada x-nya nih, tapi nggak 1 doang. Jadi ada 2a plus 3c sama dengan 16. Persamaan 2, persamaan 3. Di situ kita eliminasi substitusi lagi. Cuman yang enak yang mana ya? AB. C-nya yang mana ya guys? Kita anggaplah yang mana ya? Yang enak. B kan ntar jadi 6A, BA. B kita masukin ke sini jadi AC. Boleh deh. Ini si A, ini kita masukin ke persamaan ini. Jadinya adalah 3. Oh iya. Yeah. Ini nanti bakal jadi B sama dengan 6 min A gitu. Jadi ini juga 6 min A plus C sama dengan 5. Berarti 3 kali 6 adalah 18 min 3A plus C sama dengan 5. Berarti C min 3A sama dengan 18, 5. Berarti kan min 13. Nah, ini kan sama-sama C sama A nih. Kita eliminasi 2A. 2A plus 3C. Sama dengan 16. Kita kali 3 yang atas kali ya. Kayaknya ada kesalahan deh. Lanjut dulu dah. 3C min 9A sama dengan min 13 kali 9 adalah kali 3. Berapa tuh Bang? 13 kali 3. Min 39. Ambil yang bawah 3C-nya biar enak aku taruh depan. Tambah 2A sama dengan 16. Udah deh, tinggal kita kurangin. Ini habis, berarti jadi min 12A sama dengan min 39 dikurangi min 16, min 55. Jadi A-nya adalah 55 dibagi dengan 12. Ada bentuk lainnya nggak? 55 per 12. Dapatlah si A.
Habis itu A-nya kita bisa substitusiin lagi ke sini buat dapetin sisi nilai C. Nilai C tambah 2 kali 55 per 12 sama dengan 16. Berarti 3C sama 3C ditambah 2, 12. Berarti kan 55 per 6. Tambah dengan 16, dapatlah 3C. Sorry, ini sama dengan 16 dikurangi 55 per 6. 3C sama dengan 6. 16 kali 6. 96. 96 kurangi 55. Tang 55. 41. Positif ya karena 16-nya lebih besar, 41. Dapatlah si C 41 per 6 dibagi 3 alias dikali 1 per 3. Sama aja sih sebenarnya. Jadi C-nya adalah 41 per 18. Dapat si C, dapat si A. Tinggal nyari si B. Kalau ada angkanya dah. Pesan kemarin kerjaan gak kayak gini. Ada yang salah gak sih? Gak ada yang komen. Kerja sendiri aja, anggap aja ngomong sendiri. Oke, paham. AX kuadrat. Bentar teman-teman. Mohon maaf atas tutor yang dongo ini. BX kuadrat 3BX CX Oke, lanjutin. Udah dapat A sama C, kita cari persamaan yang ada B-nya A plus B. A plus B. A plus B sama dengan 6. Jadi persamaan 1. Bisa kita substitusi si nilai A-nya adalah 55 per 16 plus B dengan 6. Berarti B-nya adalah 6 dikurangi 55 per 16. Berapa tuh Bang? 6 kali 16, 12 kali 6, 96. 96 kurangi 55. Sama deh. Oh, beda. 41. Kan 16 kali 6. 96 kurangi 55. Bentar. 12. Lu 12 kan? Sorry guys. Tipe. 12 berarti 12 kali 6 72 dikurangi 55 17. Dapatlah si nilai B. Nah, kayak gitu cara dapetin nilai A, B, C kalau misal akarnya tuh ada yang unreal. Jadi nanti kalian bakalan samain koefisien yang derajatnya sama, itu dapatlah si nilai ABC-nya. Singkatnya kayak gitu. Oke, kita masukin ke si bentuk awal integralnya. Yang ini nih. Yang ini. Kita copy aja. Oh, nggak bisa ya? Ya udah deh, berarti si A-nya kan tadi 55 per 12. 55 per 12. Jangan gini. 55 per 12 per X plus 3 ditambah BX plus C per B-nya 17 per 12. 17 per 12 X, C-nya adalah
41/18. Jelek banget angkanya. Per X kuadrat plus 2. Gitu. Tinggal kita integralin kayak biasa. Berarti kita bisa pecah jadi 2 kan. Yang kiri sama yang kanan. Yang kiri dulu berarti kan 55/12. 55/12 ln X plus 3 ditambah dengan ini bisa kita pakai substitusi dulu. Aku selesain di mana ya? Sini aja deh, nggak apa. Jadi integral dari 17/12 X plus 41/18 per U sih harusnya sini. Jadi X plus 2. Kok aneh. 2X. 2X-nya nanti harusnya tuh bisa dieliminasi sama yang atas ini, guys. Jadi itu persamaannya bakalan kayak gini. Tadi kayaknya dari salah deh. Integral dari 17/12 X plus 4/1 ini 1/18 per U du per 2X. Nah apa? Ya, ini kayaknya susah deh. Ini intinya ada yang salah deh tadi hitungannya deh. Aneh banget deh angkanya. X kuadrat kita keluarin, jadilah X plus 3, 2, X plus 3. Oke guys, karena akar Unreal saya kurang jago, bahkan belum paham, jadi intinya kayak gitu. Jadi nanti step awal tuh nanti kalian kayak sederhanain dulu fungsi-fungsinya, sederhanain. Cek dulu apakah si pembaginya itu bisa, apakah pembaginya tuh lebih besar dari pembilang, lebih kecil dari pembilangnya, ataupun sama dengan. Nah, kalau kayak gitu nanti bakal dibagi dulu. Nah, kalau udah kalian dekomposisi jadi yang A per apa plus B per apa. Nanti yang BX plus C nanti itu pembaginya ditaruh ke yang faktor Unreal. Kayak gitu. Ini faktor Unreal ya? Nah. Oh iya. Tapi nanti ada X-nya. Oh iya guys, kalau misalkan udah ketemu, nanti di faktor Unreal-nya tuh kalian pakai sifat ini pokoknya. Pakai sifat C ini. Nanti kalau X kuadrat plus 1 jadi arctan X plus C. Nah, kalau semisal bentuknya tuh lain dari plus 1, semisal ada 9 atau 4, berarti kan A-nya kalau 9 berarti 3, kalau misal 4 kan berarti A-nya 2. Nah, kalau semisal kayak cuma 5 atau enggak yang kuadrat sempurna, nanti kalian tuh A-nya jadi bentuk akar. Semisal 5 berarti A-nya adalah akar 5 kayak gitu. Jadi semisal tadi 5 dari 1 per akar 5 arctan X per akar 5 plus C kayak gitu. Gitu sih Bang buat yang faktor Unreal. Adakah yang mau bertanya? Nggak ada, mantap. Ada nggak guys? Saya jujur kurang terlalu paham ini yang faktor Unreal tuh. Mau diskusiin gitu. Nggak ada, aku lanjut lagi ke yang seru nih. Sama, aduh skip aja dah. Kita langsung aja ke luas. Aduh udah jam segini coy, belum bahas yang volume sama luas. No. Banyakan japing yang tadi. Langsung aja kita ke yang luas. Yang luas. Habis itu juga sama si parsial. Terdefinisi. Apa sih namanya? Integral tentu. Kalian jumpakan jadi satu. Langsung aja kita kerjain yang bawah atas bawah 5. Bawah atas 5, bawah 1 dari 2x plus 4. 1, 5. Speedrun. 1, 5, 1, 5 plus 1 dari 2x plus 4 1, 5. 1, 5. 1, 5 plus 1 dari 2x plus 4 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 1, 5 plus 1 dari 2x plus
2x plus 4. 2x plus 4 dx plus 4 dx. Nah, ini bakalan kita selesaiin pakai 3 cara. Yang pertama itu integral biasa. Yang kedua adalah Riemann dengan n adalah 4. Nah, yang ketiga kita pakai selesaiin yang Riemann, cuman n-nya mendekati tak hingga. Kita pakai yang integral biasa dulu. Kan berarti jadi x kuadrat plus 4x, batas atasnya 5, batas bawahnya 1, dan jadilah 5 kuadrat 25 ditambah 20 dikurangi dengan 1 ditambah 4, dan jadilah ini 55 dikurangi dengan 5 plus 50. Kayak gitu buat yang integral biasa nyari luasan, gampang. Kita lanjut ke yang Riemann, cuman kita bikin n-nya adalah 4. Jadi ini pakai integral biasa, kita bagi n-nya sama dengan 4. Berarti kan di dalam rentang 1 sampai 4, sampai berapa? Sampai 5. Misal sini 1, sini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bakalan ada jarak, yaitu bakalan ada n-nya tuh 4. 1, 2, 3, 4. Nah, udah pas nih. Ini kan jaraknya 1 nih. Jaraknya 1. Atau misal kalian mau cari jarak tuh bisa pakai B min A per N. Alias si B min A-nya adalah si 4, N-nya adalah 4, 1. Kayak gitu. Lanjut. Kan mencari Riemann tuh kita totalkan si jarak dengan tingginya. Yang dimana jaraknya kan sama nih. Jadi kita bisa keluarin jadi delta X-nya itu bisa kita keluarin total si 1 sampai 4 n sama 1 sampai 4 dari tingginya alias si 2x fx dengan masing-masing x ini kita masukin batas tengahnya. Yang pertama tuh sini karena kita dari Pak Taufik kita pakai batas tengah. Yang pertama kan ini dari 1 sampai 2 nih. Berarti kan batas tengah-tengahnya kan 1,5. 2 ke 3 2,5 dan seterusnya sampai si 4,5. Jadi nanti bakalan x-nya tuh bakal dimasukin 1,5, 2,5, 3,5 sampai 4,5 yang bakalan dijumlahin baru dikaliin si nilai lebarnya. Jadi 1 dikali dengan f 1,5 ditambah f 2,5 tambah f 3,5 tambah f 4,5. Kita masukin f 1,5. Berarti 1,5 di sini pakai kalkulator sudah. Berarti 2 dikali 2 dikali 1,5 tambah 4 7. Yang sini 7, yang f ketika f-nya itu 1,5 adalah hasilnya 7. Habis itu yang 2,5 adalah 9 tambah 9 ditambah 3,5 adalah 11 dan si 4,5 adalah 13. Kita totalin. Berarti kan 13 ditambah 11 ditambah 9 ditambah 7. Hasilnya adalah 40. 40 kali 1 adalah 40. Nah, ini kan nilainya tuh nggak terlalu mendekati sama yang integral ya. Yang dimana itu hasilnya 50, tapi di sini 40. Nah, kita pakai cara yang ketiga, yaitu si integral ketika n-nya itu mendekati tak hingga. N-nya tak hingga gitu aja deh. Jadi rumus awalnya kan tadi udah gue bilang, yaitu si ketika lim n mendekati tak hingga adalah sigma dari I
1 sampai ke N, di mana dikalikan dengan si Fxi dikalikan dengan delta X. Di mana si delta X, kayak tadi gue bilang, atau si lebar dari tiap-tiap partisi itu adalah batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan jumlah partisinya, kayak si N. Dapat ini kan. Langsung aja kita masukin, batas atasnya tadi adalah si 5 dikurangi 1 per N, berarti adalah 4 per N. Simpan dulu. Lanjut, buat nyari si Xi, itu tadi rumusnya A plus delta X dikali dengan I. Yang I di mana bukan imajiner. A-nya adalah si 1, ditambah delta X-nya adalah si ini. Delta X kan. Nih. 4 per N dikali dengan I. Dua nilai ini kita simpan dulu. Barulah kita masukin ke ini. Oke, lanjut. Kok lim N dikali tak hingga sebenarnya dulu lah. Sigma dari kok X I 1 sampai ke N, Fx-nya adalah berarti F dari, oh ya, F tadi fungsi awalnya kan si ini kan 2x plus 4 2x plus 4. Nah, padahal di sini kita mau mencari si Fxi. Jadi ya udah semua nilai x kita masukin nilai Xi. Ini kan Fx. Kalau kita mau nyari Fxi, ya udah kita x-nya kita ganti dengan Xi. Kayak gitu. Yang dimana si Xi kan si ini 1 plus 4N 1 plus 4 per N dikali I. Kayak gitu. Berarti di sini kan tadi si Fxi dikali dengan delta X kan. Terus lagi lim N mendekati letak hingga sigma dari I 1 sampai ke N. Fxi-nya kita ambil dari sini, yaitu si 2. Kita pakai kurung biar enak. 2 Xi-nya adalah si 1 plus 4 per N dikali I. Habis itu dikali dengan si delta X. Delta X-nya adalah si 4 per N. Sampai sini kita jabarin lagi. Kita tulis lagi lim N kok lim N mendekati tak hingga sigma I 1 sampai ke N. Ini kan bisa kita kaliin nih. Jadi 2 plus 2 kali 8, kali 4 berarti kan 8 per N kali I. Nah, masih jangan lupa si delta X-nya per N. Ini bisa kita jabarin lagi. Lalu bisa kita kaliin lagi. Jadi 8 per N ditambah 16 I per N kuadrat. Udah deh. Berarti jadi lim N. Kok bagi terus dah refleks. Lim N dikali tak hingga sigma I dari 1 sampai ke N dari si N 8 per N ditambah 16 per N kuadrat dikali I. Nah, kalau kalian ingat materi kayak persigma-sigmaan di kelas 11 dulu, nilai dari yang nggak bertambah itu kita bisa keluarin di luar sigma. Oh gini dulu deh. Aku bagi jadi 2. Jadi 1 N. Karena total tuh kayak misal nih, aku punya A sama B. Kayak aku totalin dulu A sama B, habis itu aku totalin, itu sama aja kayak misal A aku totalin, aku tambah B ditotalin. Kayak gitu. Kan di penambahan jadi bisa kita bagi jadi ini ditambah dengan sigma dari I1 sampai ke N 16 per N 2 kali 1. Jadi ya kita pecah gitu. Nah, di sini kan tidak ada N nih.
Ini tidak ada I, yang dimana kan si berubah senilai I. Jadi bisa kita keluarin. Jadi 8 per N, sigma dari I, 1 per PKN, 1. Jangan lupa kalian kalau misal benar-benar emang nggak ada I, kalian tulis 1. Di situ, saya kayak kalian faktorin gitu loh. Di situ yang sini, di sini kan I-nya di sebelah sini, ada I pangkat 1 doang. Jadi si 16 per N kuadratnya bisa kita keluarin. Karena 16 per N kuadrat itu nggak bakal bertambah. Yang bertambah tuh si I-nya doang. Nah, jadi yang aku maksud dari awal tuh I bukan imajiner tuh ini. I-nya tuh buat si penambahan di waktu sigma. Jadi itu bukan min 1, bukan. Kayak gitu. Jadi bisa kita keluarin dari 16 per N kuadrat sigma dari I 1 sampai ke N I. Kayak gitu. Nah, aku lupa. Yang ini dulu deh. N 8 per N. Ini maksud dari sigma dari I sampai ke N tuh dari 1, ini tuh kayak kita nambahin 1 sampai ke N. Jadi bisa dibilang itu tuh banyak N kali gitu loh. Jadi si persamaan ini bisa kita rubah jadi N doang. Karena kita tuh kayak cuma nambahin 1 sampai N. Berarti ya di mana itu tuh si N sendiri gitu loh. Jadi bisa kita tulis sebagai N doang. Si hasil sigma 1 sampai ke N, si bilangan 1. Nah, untuk yang si I, ini ada persamaannya, guys. Ini kalau nggak salah. Nih. Kalian kalau inget tuh, ini persamaan deret kelas 10 apa SMP gitu. Nih. Kalau I-nya tuh 1, kalian pakai rumus yang ini nih. Tapi kalau I-nya 2, kalian pakai yang ini. Jadi tuh intinya kayak kita totalin I 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Cuman kita pakai si persamaan ini. Intinya kayak gitu. Aku tulis deh di sini. Perhatikan N per 2. Nah, kayak gitu cara nyelesain si sigmanya. Lanjut kita kayak sederhanain aja, kita coret-coret. Yang ini kan ada N sama N nih, bisa kita coret jadi 8 ditambah dengan 16. Bisa kita coret dengan ini jadi 8. 8 ini kan jadi N kuadrat. N kuadrat. Enggak deh, gini aja deh. N kita coret jadi N plus 1. Kayak gini. Yang apa isi ini? 1 bener. Ini deh. Kita lanjutin jadi 8 tambah dengan bener sih? N kuadrat plus N. N kuadrat plus N. 8N plus 8 per N. Kayak gitu. Nah, N-nya kan tadi tuh tak hingga ya. Kalau kalian ingat, tak hingga tuh kalau semisal pangkat derajatnya tertinggi itu di bawah, bakalan ngasilin 0. Nah, kalau semisal kita masukin tak hingganya itu di derajat si pembilang atau si nanti bilangnya tuh bakal memiliki derajat lebih tinggi, itu bakal ngasilin si tak hingga itu sendiri. Nah, di sini kan ini sama-sama ya. Jadi kayak kita tuh masukin tak hingga di sini sama tak hingga di sini. Yang dimana tak hingga per tak hingga adalah 1 apa enggak? 1. Nah, berarti bisa kita bilang bahwa si yang ini tuh sama dengan 1, guys. Jadi 8 plus 1. Udah deh. Kok salah ya? Salah ini, Bang. Salah. N kuadrat I 16, N kuadratnya kita keluarin. Setengah. Ada yang tahu gak guys kesalahannya di mana? N kuadrat plus 1.
kuadrat per N. 8, coret-coret 2. 8 per N. 8 per N dikali N plus 1. Waduh. Ini kan tambah ya? Oh, ini kali, ding. Jadi 8 kan per N dikali dengan ini kan habis N plus 1. Udah jadi 8 N plus 1 per N. Yang sini 9, yang sini 40, yang sini 50. Kayaknya ada yang salah deh, guys. Tapi intinya kayak gitu. Jadi nanti itu kalian cari dulu si delta X-nya tuh berapa, pakai rumus ini. Habis itu kalian cari si XI-nya, biar nanti bisa dimasukin ke fungsinya, fungsi F ke sini. Nah, kalau udah tinggal kalian masukin ke sini. Habis itu kalian distribusiin, kalian kali-kaliin. Habis itu kalian kali ini lagi dengan yang ini. Kalau udah, kalian sigmain, kalian totalin. Nah, kalau misalnya ada tambah kurang, kalian tinggal pecah lagi sigmanya. Nah, kalau di bagian sigma tuh kalian misal nemuin selain yang bertambah alias di sini misalkan I, yang di sini berarti konteksnya adalah I. Selain I, kalian keluarin di luar sigma. Kayak gitu. Nah, kalau kalian nemuin I, nanti I-nya tuh kalian rubah ke yang bentuk ini, kanan ini. Misal I-nya pangkat 1 nih, kalian ganti dengan yang ini. Misal I-nya pangkat 2, kalian ganti dengan yang kanan ini. Pangkat 3, kayak gitu. Nah, kalau udah, kalian tuh tinggal operasiin lagi. Kalau udah dapat hasilnya, ya udah deh, kalian tinggal masukin nilai si tak hingga. Yang dimana kalau misal tak hingga nilai si misal nih, ada N, itu bawahnya N kuadrat. Nah, ini bakal ngasilin 0. Karena tak hingganya yang di bawah tuh bakal lebih besar. Kayak gitu. Ya, kayaknya kayak gitu. Ada yang ingin bertanya? Mana nih? Gak ada ya? Kita lanjut aja deh ke yang volume terakhir. Aduh, udah jam 9. Gimana nih, Mas? Apakah kita cukupkan saja, tapi volumenya belum? Kira-kira lama nggak, Mas? Kalau aku jelasin kayak singkat gitu gimana? Ya, sekilas saja paling ringkasnya. Sekilas. Ya. Boleh. Makasih ya. Jadi, intinya volume kan tadi aku bilang ada 2 cara, yaitu si cakram dan juga kulit. Yang dimana cakram tuh kalian pakai semisal si kotaknya tuh bersikuan dengan garis yang kalian mau puterin. Semisal tadi di sini kita ambil kotak ini, terus bakal diputerin sama si sumbu X. Nah, itu kalian bisa pakai cakram. Nah, kalau semisal kalian ngambilnya itu misal kotaknya kayak gini, tapi kalian putarin terhadap misal sumbu Y atau si sumbu X sampai dengan 4, yang dimana tuh sejajar, kalian baru pakai si kulit. Nah, kayak gitu. Nah, si cakram, kalian tuh tinggal fungsi yang atas tuh tinggal kayak kalian integralin biasa, habis itu tuh kalian kuadratin pakai yang ini. Jadi rumusnya yang seperti yang gue jelasin di awal tadi sih. Nih, balik lagi yang awal deh. Iya, mana parsial, luas volume. Nah, yang cakram tuh ini rumusnya. Kalian tinggal pakai Pi, Fx kalian kuadratin, fungsinya kalian kuadratin. Kalau misal ada fungsi di atas fungsi, kalian tinggal yang fungsi atas kurang yang fungsi yang bawah, baru kalian integralin. Kalian kuadratin dulu, baru integralin, sorry. Nah, kalau misal yang kulit, kalian tinggal cari jari-jarinya sama si tingginya. Dua pi-nya ini bisa kalian keluarin. Jadi si jari-jari itu si jarak sumbu putar dengan si fungsinya, kayak gitu.
Jadi nanti tuh bakalan yang sisi kanan bakalan dikurangi dengan sisi kiri. Itu bakalan dapat si jari-jari atau si jarak dari sumbu putar ke fungsinya. Nah, buat yang tinggi, kalian tuh nyesuaiin aja. Misal konteksnya di sini tuh akar X kan, tingginya kan berarti ya udah tinggal nyesuaiin si ini aja. Si kurva X, akar X. Ya udah berarti si tingginya tuh si akar X itu sendiri yang dimana terus jari-jarinya dari misalnya ini diputar terhadap sumbu Y, ya udah berarti dari jarak sumbu Y sampai ke si fungsi tersebut, yaitu di mana ada si X sendiri, ya udah berarti tinggal X dikali dengan akar X, kalian integralin. Habis itu kalian di luarnya 2pi, gitu deh. Tinggal kalian pakai integral yang tentu, tinggal kalian yang batas atas kurang yang batas bawah, 2pi-nya tuh bisa kalian selesain di luar. Singkatnya kayak gitu, mohon maaf teman-teman. Oke, mungkin udah tutup ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penyampaian materinya Mas Ilham. Harapannya semoga materi yang disampaikan hari ini bisa dapat membantu kita dalam UAS nanti. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya pada malam hari ini. Mungkin sekian aja. Saya sebagai moderator Ahmad Faizidik mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Boleh keluar ya.